Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang strategi di iklan. Ini adalah strategi yang biasa saya gunakan untuk menjalankan beberapa iklan di klien-klien saya yang saya handle. Jadi ada beberapa funnel. Yang pertama itu adalah TOFU, MOFU, dan BOFU. TOFU ini adalah top of funnel. Terus yang kedua ini adalah MOFU. MOFU itu middle of funnel dan BOFU itu adalah bottom of funnel. Nah, yang biasa yang saya gunakan karena ada beberapa klien saya itu hanya menggunakan TikTok maupun Meta. Ini adalah beberapa strategi yang saya gunakan. Platform tetap menggunakan TikTok Ads dan Meta Ads. Terus untuk TOFU, objektifnya itu adalah awareness. Untuk MOFU itu objektifnya itu adalah consideration. Terus untuk BOFU itu adalah objektif itu adalah konversi. Nah, untuk beberapa kontennya itu pasti berbeda-beda dong. Nggak mungkin objektifnya beda, tapi kontennya itu sama. Itu pasti berbeda-beda. Untuk awareness sendiri, saya biasanya menyarankan ke klien saya itu untuk awareness itu adalah menggunakan soft selling ataupun kita menonjolkan adalah USP dari produk tersebut. Lalu bisa menggunakan storytelling yang relevan dengan produk kita sendiri. Itu bisa menggunakan daily in my life, terus maupun kalau kamu penyuka parfum atau menggunakan atau brand kamu itu parfum, itu kamu bisa menggunakan konten yang atlet ini menggunakan parfum sampai tahan lama sampai 24 jam. Itu pasti banyak yang nyari. Terus matriks yang biasa saya gunakan untuk menganalisa hasil iklan ini adalah matriks di awareness ini adalah ada reach, impresi, CTR maupun CPM. Selanjutnya itu adalah MOFU. MOFU ini adalah dengan objektifnya consideration atau bagaimana caranya user itu tertarik sama produk kita. Nah, biasanya konten-konten yang saya tonjolkan untuk funneling ini adalah testimoni produk. Bagaimana caranya si user ini mendapatkan testimoni produk ini bagus banget dan bla 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 bla. Itu pasti akan menonjolkan emosional dari si user yang melihatnya. Terus ada rekomendasi KOL yang mereka suka. Terus ada review KOL tentang sesuai dengan brand kita. Ini adalah contohnya adalah parfum. Oke, matriks yang saya gunakan untuk consideration ini adalah CTR, terus engagement rates-nya itu berapa, video view rates-nya itu berapa, dan CPC-nya itu berapa. Ini untuk menganalisa bagaimana performa dari iklan tersebut. Selanjutnya itu adalah BOFU. BOFU ini lebih kepada objektif konversi langsung ke penjualan. Biasanya kalau BOFU ini saya langsung hard selling, nggak usah basa-basi sama sekali. Saya tonjolin USP-nya apa, terus promonya apa, terus berlaku sampai kapan. Biasanya saya menjelaskan langsung tempat ini harganya cuma 10.000 dan berlaku hari ini ada promo tambahan 70% misalnya, contoh. Terus setelah itu produk ini telah direkomendasikan sama siapa? Pastiin yang rekomendasiin adalah yang sesuai dengan karakteristik dari si KOL tersebut. Misalnya saya adalah penggiat parfum, jadi otomatis orang-orang yang suka sama saya atau follower saya itu adalah orang-orang yang gila parfum. Itu adalah pasti bakal naik sih. Terus review KOL nice parfum yang tadi saya sebutin. Terus matriks yang saya gunakan itu adalah konversi rate-nya itu berapa, CPI-nya itu berapa, terus nilai dari pembeliannya itu berapa, dan ROAS-nya berapa. Nah, ini adalah beberapa flowchart yang biasa saya gunakan untuk alur dari si iklan tersebut. Ini ada saya bagi Meta dan TikTok. Terus kalau fungsinya Meta, karena waktu itu kan budget dari klien saya itu tidak terlalu besar, dan saya membagikan bagaimana caranya funneling ini tetap jalan walaupun beda platform. Nah, saya udah riset beberapa tempat atau beberapa tools yang saya riset. Jadi Meta ini saya gunakan untuk awareness. Jadi saya menggunakan untuk awareness. Tujuannya itu adalah karena banyak user ataupun orang-orang yang suka parfum dan penggila games
itu juga masuk dalam di Facebook tersebut. Masih banyak karena saya mengincar generasinya itu adalah generasi 90-an. Ya, karena parfum ini masih di generasi 90-an atau generasi milenial dan orang-orang pekerja maupun kuliahan. Ini masih ada di Facebook tuh, masih banyak. Dan ini saya buat audiens A dan audiens B. Audiens A itu adalah bisa dengan semua audiens tanpa kecuali. Terus yang B ini adalah saya menargetkan untuk minat dan perilakunya tuh seperti apa, lebih spesifik. Lalu nanti di audiens A ini dengan objektifnya itu maksimal reach, maksimal jangkauan. Terus ad kreatifnya itu saya membuat pasti satu ad group itu memiliki 3 ad kreatif. Masing ADC itu ada ad kreatif, ya, masing-masing ad group memiliki 3 ad kreatif. Terus saya setelah mengetahui dari sini mana sih konten yang hasilnya bagus, mana sih ad group yang hasilnya bagus. Jadi ketika sudah mengetahui winning kontennya itu apa, audiensnya itu apa, baru saya iklanin di consideration-nya. Consideration-nya itu untuk mengarah ke mana? Ke Shopee. Tujuannya apa ke Shopee? Shopee Ads jalan, Meta Ads jalan. Jadi nanti si Shopee-nya ini akan melempar ke kolaborasi ads untuk meretargeting dan remarketing selanjutnya. Oke. Dan sedangkan untuk TikTok saya tidak menggunakan awareness. Saya langsung consideration-nya. Nah, consideration ini adalah saya untuk meningkatkan visitor profil, dan ad group yang kedua ini adalah saya untuk meningkatkan followers. Oke. Dan masing-masing ad group juga tetap 3 ad kreatif, dan winning kontennya itu akan dijalankan di TikTok Shop sendiri. Setelah itu selain di TikTok Shop, saya juga menggunakan winning kontennya ini untuk diarahkan ke Shopee. Jadi traffic dari consideration di Meta maupun dan di TikTok itu tetap bisa diarahkan ke Shopee. Tujuannya apa? Tujuannya adalah si Shopee ini mengirimkan sinyal ke kolaborasi ads ini untuk di retargeting dan remarketing. Nah, jadi di ini flow-nya itu adalah Meta, TikTok, trafficnya juga bisa diarahkan ke Shopee. Dan Shopee Ads juga tidak mati, tapi dia tetap jalan. Tujuannya itu adalah dari luar dan dalam, internal dan eksternalnya si Shopee ini mendapatkan traffic. Dan dari traffic ini bisa diarahkan untuk ke kolaborasi ads sendiri. Biar apa? Biar orang-orang yang udah melihat kita, udah membeli produk kita, ataupun yang udah menambahkan keranjang ke kita di brand kita, itu bisa kita targetin ulang ataupun kita remarketing ulang. Biar dia mendapatkan repeat order dan dia tidak lupa dengan brand kita. Nah, kalau kamu ingin strategi-strategi selanjutnya, kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kamu. Thank you.